video di web, atau nggak semua orang beli buku kan. So I'm thinking of I saw you. Wah, ini orang di radio nih ya kan. Kayaknya dulu gue juga bermula dari radio sih. Kayak gue pengen geser nih orang nih gitu kan. I can do radio, if you can do it, I can do it. Jadi tiba-tiba ide gila itu muncul from you too, bahwa kenapa nggak mengembangkan garis itu dari buku ke talk show sekarang di radio. Dan ternyata berhasil. Jadi mulai minggu depan I'm gonna have my own show di radio. Yes. Oke, tunggu, namanya apa belum disebut? Makanya sih udah motong sih. Apa sudah duluan? Iya, I'm excited karena gini, tidak menyangka pertama tidak menyangka itu secepat itu berhasilnya. Kedua, aku suka curiga sama satu. To be honest ya, aku suka ketakutan sama satu proyek yang semuanya terlalu lancar, terlalu apa tuh, ntar takutnya ada apa gitu ya, kita nggak pernah tahu. Baik, puji Tuhan ini bisa dapat dengan cepat gitu ya. Judulnya Life is Beautiful. Jadi dari cerita segelas kopi, yang satu senyumku, ini Life is Beautiful. Benang-benang tetap sama semuanya. Aku bukan siapa-siapa yang bisa, aku nggak punya background apapun gitu atau pengalaman apapun, but ya aku tidak mencoba menjadi lebih pintar, tapi let's share everything. Apa yang pernah dialamin orang, gue rasa orang lain pernah ngalamin, gue pun pernah ngalamin. I'm not that, right? Gitu, dan kita bisa sharing. Mungkin malah gue bisa dapat sesuatu pada saat orang sharing. Mungkin orang juga bisa dapat sesuatu dari gue. Let's just be friends and share everything. Basically gitu sih. Alright. Itu dari sudut pandangnya seorang Melanie ya. Jadi ketika memang sedikit banyak ini kita garap bareng. Terus kemudian, I mean, like I said, the way I see you, you have seorang wanita dengan with a great heart, gitu ya. Jadi memang akhirannya memang ketika baca buat pendengar Sindo yang memang sudah baca atau yang belum baca, wajib baca Segelas Kopi, ya kan, cerita Segelas Kopi. Itu jangan kaget kalau nanti menitikan air mata dan sebagainya. Tapi ini semua bukan ditulis mengada-ngada novel dan sebagainya. This is a real your catatan harian ya, dan itu bukan biografi juga. Jadi tidak menjelaskan siapa saya atau what I've been through. Bukan sih. Jadi hal-hal kecil yang mungkin cerita kayak tadi macet bisa jadi satu cerita dari karena saat macet. I remember that. Jadi ketika macet lagi pengen mengumpat, pengen kesel-kesel, di sebelah kiri gue ada mobil orang kaya nih, ada mobil ada TV-nya yang terus kemudian tokonya ngelihat ada pendorong gerobak ya dengan istrinya atau anaknya ya. Dan aku percaya dari situ hidup ini indah dan lo punya 1001 sejuta hal yang bisa lo syukuri kalau lo mau buka mata dan melihatnya ke arah yang benar. Kalau waktu itu gue ngeliat ke arah mobil yang kayaknya keren banget itu mobilnya, gue kan terus memaki-maki dong. Dan ini kan pada saat gue ngeliat ke sisi lain dan ketemu si gerobak itu yang langsung oke. Gue sangat tidak bersyukur kalau gue sampai memaki-maki lagi karena keadaan gue. Jadi yang waktu itu apa yang lu lihat di apa yang gerobak itu gimana? Jadi lagi hujan dan gue pengen banget ngerokok waktu itu, dan kayaknya bensin pokoknya udah lama banget tuh macet terus segala macam. Pokoknya mobil gue salah aja semuanya. Terus gue ngeliat sebelah kiri ada mobil gitu pakai sopir, mobilnya orang kaya gitu yang ada TV-nya, yang kalau mobilnya pintunya bisa kebuka sendiri tuh serem kayak gitu kan. Kayak indah banget, ada setannya gitu mobilnya. Biasanya pertama saya premium. Bodo amat itu. Sebenarnya gitu yang gila ya kalau ngeliat ke situ tuh yang jalan nih orang ya kan. Terus tiba-tiba yang bosan ngeliat sebelah situ, gue ngeliat sebelah kanan gue dan di pinggir tuh ada bapak-bapak pakai gerobak. Dia Sudirman kok pakai gerobak, hujan. Dia jalan berdua sama istrinya ditutupin kayak koran gitu sama dia, sementara anaknya ada 2, satu pakai seragam, satu nggak jelas dia pakai apa, dalam gerobaknya aja. Terus gue berpikir gila, gue nggak tahu diri banget ya kalau gue tadi maki-maki mobil gue ya, sementara mereka hujan-hujanan and they look happy. They look happy gitu. Jadi gue berpikir selalu ada 2 sisi, ada yin, ada yang, ada hitam, ada putih, ada kanan kiri, ada apapun, pasti ada 2 sisi. Dan selama kita mau ngeliat ke sisi yang satu, emang kita akan selalu bangun dengan cemberut, selalu akan ada hal yang kita nggak puas. Dan again, tergantung kita mau compare diri kita ke siapa gitu. Oke. Nah menarik barusan ketika lu juga barusan bilang tentang hitam dan putih dan sebagainya. Sebagai aktivis seorang wanita dan yang kalau yang didengar-dengar di luar, seorang Melanie selalu menyuarakan tentang bukan kesamaan gender dan juga hak asasi ya. Aku tidak percaya dalam kesetaraan gender. Dan seorang Melanie juga bilang bahwa nggak peduli apa warna kulit lo, punya hak yang sama. Dan lo sebagai wanita cantik ya. Semua wanita itu, menurut gue gini, satu anugerah terindah yang Tuhan pernah kasih ke gue adalah being a female. Dan menurut gue wanita itu harus sadar dulu bahwa semua wanita itu cantik, semua wanita itu hebat, semua wanita itu
apapun deh smart gitu, dan they are, dan kadang-kadang sisi mereka yang tidak menyadari itu yang bikin orang suka merendahkan mereka. Bukan kesetaraan gender ya, gue tidak percaya dengan kesetaraan gender, karena dimanapun laki sama perempuan gak akan pernah sama lah. Udah namanya udah laki dan perempuan, gak akan pernah sama gendernya gitu. Serem nggak lo kalau mukanya sama, bodinya sama? Lumayan sih, gue juga males. Kenapa dong? But then again, ya kadang-kadang gue beranggapan bahwa yang membuat si perempuan itu sendiri jadi dipandang sebelah mata adalah perempuan itu sendiri. Stop pointing outside gitu. Sama kayak di SD, lo pasti sekolah dimanapun pasti akan ada satu anak di kelas lo yang bagiannya cuma ditoyor-toyor, disuruh-suruh, dicela-cela, iya kan? Why did you do that? Karena tuh anak selalu iya kan? Iya. And you will stop pada saat anak itu mulai berani ngomong, enggak, gue gak mau. Betul. Same. Okay. Semua orang yang mengalami itu pun berasal dari diri kita sendiri. Kalau kita berani mulai stand up, nggak kurang ajar ya, tetap perempuan harus tahu posisinya. But stop menggambarkan diri kita sebagai orang yang lemah, dan orang akan bisa respect kita. Gimana cara orang mau respect kita kalau kita sendiri nggak bisa nilai diri kita sebagai sesuatu yang lebih? Dalam juga ya. Oke, by the way, ini semua yang akan dibahas di Life is Beautiful. Yes, everything and everything you want. Jadi basically, aku tidak mau memberi pagar, but apapun yang lo mau bahas, kasih gue pengetahuan baru lah, kasih gue sesuatu yang baru, kasih gue pengalaman baru, and let's just share it. Oke, kita harus break dulu, pendengar Sindel. Tapi nanti setelah break ini saya akan nanya ke Melanie, emang dia emang psikolog kan bukan gitu ya? Kenapa dia mau dan kenapa dia berani untuk apa latar belakangnya gitu? Kenapa dia berani untuk menerima telepon dan memberikan sudut pandang atau perspective in life? Oke, don't go anywhere. We'll be right back after this.